Transformasi itu paling banyak. Dia tuh berganti-ganti gaya rambut. Apalagi kalau gue notice itu sekitar 5 tahun terakhir, 5 sampai 6 tahun terakhir itu ganti model rambut sering banget. Ya dia dengan modelan yang cool gitu, keren gayanya. Tapi kalau dengan rambut pendek yang terbaru ini, dia udah mulai kayak cute-cute lagi nih. Dan akhirnya Feni juga mendapatkan posisi itu. Akhirnya Feni berada di posisi 1 dan akhirnya dia menjadi center di suatu MV karena sebelumnya dia itu posisi 2 di Rhapsody ya. Walaupun ini baru tanggal 9 Januari, walaupun ini baru birthday t-shirt ketiga di tahun ini, tapi gua akan bilang ini akan menjadi salah satu birthday t-shirt 9 Januari 2025 dan gua baru aja ngeliat di Instagram postingan dari seorang Feni Fitrianti yang terbaru ya. Kalian bisa lihat fotonya. Oh my god ya. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Gondes ini. Dan tadi seperti yang kalian lihat di awal, gua udah buka dengan kagum atas suatu postingan di Instagram dari seorang member JKT48 ya, yang akan gue bahas hari ini. Dan kebetulan dia berulang tahun hari ini, jadi selamat datang di segmen Bertegel, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun ini. Dan member yang berulang tahun hari ini spesial banget. Dia adalah Feni Fitrianti dari generasi 3 ya, yang berulang tahun di 16 Januari. Lebih tepatnya itu lahir di 16 Januari 1999. Wow, kayak agak jarang gue membahas member yang bukan kelahiran tahun 2000 karena sekarang tinggal berdua, tinggal Cigre dan Empen ya, yang kelahiran 99. Dan Feni ini merayakan ulang tahun yang ke-26 tahun. Ya. Wow. Member yang luar biasa kali ini akan gue bahas ya. Member paling senior secara generasi dan secara usia kebetulan sekarang, karena sebelumnya itu ada Shani. Karena Shani udah grad, jadi sekarang otomatis member yang punya generasi paling tinggi itu adalah generasi 3. Generasi paling tinggi nggak, paling senior itu adalah generasi 3. Terus secara usia kebetulan Empen. Walaupun Empen ini seumuran sama Gracia, cuman karena Empen lahir di Januari, Gracia lahir di Agustus, jadi ya Empen ini adalah the mother of JKT48. Woi. Iya. Kalau Gracia adalah kapten, Empen adalah the mother gitu ya. Ibunya JKT48, gitu. Emaknya JKT48. Jadi semuanya tuh dianggapnya adik, dianggapnya anak gitu. Semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali. Itu keren. Siapa sih yang nggak tahu seorang Feni Fitrianti? Gue tanya sekarang, siapa kalian yang nggak tahu Feni Fitrianti? Baik itu kalian yang osinya siapapun itu, kalian pasti tahu sosok seorang Feni. Ya, ya mungkin bagi yang baru mengetahui JKT48 mungkin belum begitu mengenal Feni. Cuman bagi kalian yang secara general tahu JKT48, mengikuti JKT48, kalian pasti tahu seorang Feni. Ya, salah satu member terlama yang ada di JKT48 saat ini, rekor ya, bahkan sudah melewati rekor dari generasi 1 yaitu Gabriela. Sudah melewati rekornya Gaby sebagai member dengan jumlah show terbanyak, bukan terbanyak, terlama ya, pengabdian terlama di JKT48 gitu nggak sih bahasanya. Feni dan Gracia itu sudah melewati rekor itu, dan mereka menjadi 2 member dengan pengabdian terlama di JKT48 sekarang, yaitu sekitar berapa tahun? 10 atau 11 ya? 11 tahun lebih mereka sudah berada di JKT48 dan masih terus berlanjut. Ini akan menjadi rekor baru ya. Dan ini masih 2 member, jadi ya bisa bakal lebih lama lagi rekor itu bertahan ya. Keren banget. Dan salah satunya di antara 2 member itu adalah Feni Fitrianti. Feni ini adalah salah satu member yang transformasinya paling kelihatan, atau kalau gue bisa bilang transformasinya paling banyak. Transformasi itu paling banyak. Dia tuh berganti-ganti gaya rambut. Apalagi kalau gue notice itu sekitar 5 tahun terakhir, 5 sampai 6 tahun terakhir itu ganti model rambut sering banget. Banyak banget dia ganti model rambut dari New Era kalau gue notice ya. Yaitu pertama dari rambut pendek coklat di Darah Sinai. Ya rambutnya masih coklat tuh, itu belum blonde. Itu masih coklat di Darah Sinai. Terus sebelumnya lagi itu rambut pendek yang blonde di Rhapsody. Terus masih rambut pendek
tapi balik lagi blonde ya setelah Darah Sirai. Itu di Flying High itu blonde maksudnya rambut pendeknya beda ya. Kalau kemarin lebih kayak boyish ketika di Rhapsody, tapi kali ini lebih kayak style apa ya istilahnya, bob ya, rambut bob mungkin. Gua nggak begitu tahu, cuman ya koreksi gua kalau gua salah. Yang setahu gua itu rambut modelan bob ya, cuman pendek. Terus di 2024 awal dia dengan rambut panjang yang pink, highlight pink. Jadi rambutnya itu tetap blonde tapi ada highlight pinknya. Itu juga apa ya, menarik gitu loh melihat dia dengan rambut ada highlight warna pinknya. Terus kembali hitam di pertengahan. Oh, kembali hitam tuh di ini Magic Hour. Kembali hitam dan ponian itu di Magic Hour. Lalu di menjelang akhir tahun 2024 dia mulai kayak rambutnya itu ada wavy-nya ya, nggak lurus aja. Kalau di Magic Hour itu rambutnya lurus. Terus dan itu Magic Hour itu masih pakai wig. Di Magic Hour itu masih pakai wig. Setelahnya pas pertengahan tahun sampai akhir tahun dia mulai rambutnya balik ke hitam dan ponian dan ada teksturnya. Ya, itu yang gue notice dari Fanny ya. Mungkin kalian yang bisa kasih tahu apa lagi gaya-gaya rambut sebelum-sebelumnya, kalian bisa kasih tahu gue ya Fanny itu seperti apa. Yang gue tahu Fanny itu kalau dia bilang dia dulu tuh kayak mute bocil. Mute sekarang pun udah beda. Ya, jadi apa yang kalian lihat Fanny yang sekarang itu adalah proses dia menjadi lebih dewasa, dan ya itu proses ya. Dan gue ngelihat oh iya ya, kalau misalkan anak-anak yang sekarang kayak generasi ya let's say yang masih muda ya, kelahiran 2007 ke bawah gitu, kita lihat aja sekarang tingkahnya seperti apa. Kita bisa lihat, kita nggak expect nanti ketika mereka udah dewasa bakal seperti apa. Mereka bisa berubah kok image-nya, dan Fanny adalah salah satu buktinya. Fanny dan Fanny, Mute, Z, Christy itu adalah bukti-buktinya kalau bocil-bocil yang dulu kayak gimana bentukannya, tingkahnya, ketika mereka udah beranjak dewasa mereka bisa berubah dan menyesuaikan dengan style mereka tuh bisa menyesuaikan dengan kedewasaan mereka yang baru gitu. Ya, dan orang-orang pun bahkan nggak notice kalau oh ternyata si member ini udah jadi lebih dewasa ya, gayanya berubah ya. Kita mungkin fans-fansnya nggak sadar, tapi bagi orang yang ketika kita dikasih flashback membernya seperti apa di masa lalu ketika dia masih kecil, oh ternyata iya membernya udah banyak berubah ya, dia udah jadi lebih dewasa. Ya, ngomongin soal gaya rambut yang terbaru yang gue tampilin tadi, dan potong rambut pendek lagi untuk Sukinanda ya, untuk hashtag Sukinanda. Dia posting foto terbaru dari proses syuting Sukinanda. Ya, yang awal-awal orang-orang pada ngira, pada spekulasi aja kayaknya lagi pada syuting Sukinanda nih, karena member Senbatsu tuh nggak ada yang ikut show. Ternyata beneran di-spill sama membernya ya. Baru-baru ini bener-bener tadi di tanggal 9 Januari itu Lia yang gue tahu itu posting, terus terbaru Fanny juga posting, dan orang-orang pada tahu juga lokasi syutingnya di mana. Udah pada tebak juga. Cuman ya, oke lah. Akhirnya syutingnya di tempat yang baru lagi ya bagi JKT48. Semoga bagus, dan Fanny sudah nge-spill gaya rambut terbarunya, rambut pendek. Dia udah bilang kalau dia bakal bondol, kalau dia peringkat 1, bener kan? Dan dia dapat peringkat 1 di Sosenkyo Sukinanda. Dia dapetin center itu, dan dengan rambut pendek itu bakal jadi highlight banget sih. Itu bakal bener-bener terlihat ya, si seorang Fanny itu bener-bener bakal ke highlight banget di MV ini, gue yakin. Dan vibes-nya berubah ya, kalau vibes-nya dulu ketika dia rambut panjang warna hitam ataupun rambut blonde dengan highlight pink itu, dia modelan kayak ya, dia dengan modelan yang cool gitu, keren gayanya. Tapi kalau dengan rambut pendek yang terbaru ini, dia udah mulai kayak cute lagi nih, balik lagi dengan menyesuaikan dengan gaya rambutnya ataupun stylenya. Dia bakal mengikuti gimana sih gayanya, pembawaannya Fanny itu bakal mengikuti gaya rambutnya ya, seperti itu. Kalau gue mention tadi dia itu adalah seorang center dari MV terbaru atau single terbaru dari JKT48 yang berjudul #Sukinanda. Ya, itu yang terjadi. Fanny itu mendapat posisi 1 di Sosenkyo kemarin dengan jumlah vote
219.000 lebih. Bener nggak? Ya, pokoknya sekitar itu, dan itu jaraknya jauh banget dari posisi kedua. Sebenarnya gue ketebak kalau Fanny bakal nomor 1. Ya gue sebenarnya ada kepikiran kayak apakah bakal plot twist di akhir Christy yang 1, Fanny yang kedua. Ternyata enggak. Ketika pengumuman Christy tetap 2, tapi Fanny 1, dan orang-orang semua pada expect juga kan siapa lagi mau 1, Fanny belum kesebut gitu kan. Dan apa yang buat kaget adalah jumlah vote gue nggak expect kalau jumlah vote-nya bakal segede itu, dan gapnya pun bakal sejauh itu gila bro. Gapnya tuh jauh banget, bahkan untuk ke posisi 2 ke Christy aja jumlah vote-nya jauh banget, 75.000 lebih. Gapnya itu gede banget gapnya. Dia benar-benar menang telak di sini. Dia benar-benar menang telak di Sosenkyo. Luar biasa memang Fanny, dan mungkin apa ya, fansnya memang jor-joran di sini, benar-benar kasih semuanya untuk Fanny biar dia bisa jadi center di Sukinanda. Luar biasa ya. Dan akhirnya Fanny juga mendapatkan posisi itu. Akhirnya Fanny berada di posisi 1, dan akhirnya dia menjadi center di suatu MV, karena sebelumnya dia itu posisi 2 di Rhapsody ya, terakhir di Rhapsody posisi 2, terus di yang pilihan-pilihan manajemen kayak Flying High, terus juga ada Magic Hour bahkan dia lebih jauh lagi kan, 1-2-nya tuh Z Marsha. Terus kalau untuk di Flying High dia masih di depan tuh, dia bareng Shani, Z centernya Shani, baru dia. Terus ada Cigre. Jadi ya round 1 sampai 4 lah ya. 2 sampai 4 lah. Baru ini dia dapat 1, dan itu pecah banget. Jumlah vote-nya luar biasa. Kalau gue bilang tadi Fanny ini adalah sosok ibunya JKT48 ya. Ya, dia tuh benar-benar mengayomi semuanya, semua generasi. Ya, dia benar-benar merasa kalau dia tuh bertanggung jawab atas semua generasi yang ada JKT48 yang aktif sekarang selama dia masih menjadi member ya. Dia tuh jadi sosok kakak yang merhatiin semua adik-adiknya tanpa terkecuali, terutama trainee ya. Dia benar-benar perhatiin trainee itu. Jangan sampai kalian buat kesalahan, atau kalian harus kasih yang terbaik. Dia kasih semangat, dia benar-benar kasih brief yang jelas gitu. Dia benar-benar kasih brief yang membuat adik-adiknya tuh biar tampil bagus, biar adik-adiknya tuh jangan buat salah, biar adik-adiknya tuh kasih yang lebih gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Fanny itu benar-benar mau si adik-adiknya ini kayak ayo gitu loh, kita sama-sama buat pertunjukan ini tuh bagus. Itu yang dilakukan sama Fanny, dan itu terlihat di video secret camp-nya JKT48 dan behind the scene konser kemarin, dimana ketika di secret camp itu kan sebelum yang episode 1 ya, episode 1 itu sebelum show, ketika mereka rehearsal, ketika mereka masih coba panggung, ketika mereka sampai ke GR terakhir, sampai ke soundcheck kalau nggak salah, itu yang tahap 1, yang part 1 maksudnya. Nah di situ Fanny make sure ke adik-adiknya di depan kamera itu ya, ngumpulin semua generasi 12 ya, terutama generasi 12 ya, ngumpulin semua generasi 12, ngasih tahu, nanya gimana kondisi di panggung, kalian aman atau enggak, terutama buat Regi dan Kimi, bener-bener ditanyain bisa enggak untuk lakuin ini, harus bagus untuk ngelakuin ini. Itu yang di brief sama Fanny, dan dia bener-bener mastiin ke adik-adiknya apakah panggung licin. Kalau adik-adiknya bilang masih licin, ya nanti aku bakal hairsprayin sepatu kalian biar itu bisa jadi lebih nggak licin. Ya dia bener-bener make sure itu, dan ternyata itu terbukti di video behind the scene ketika Fanny itu udah tampil di suatu lagu atau dia masih siap-siap, dia benar-benar make sure adik-adiknya itu sepatunya udah ke hairspray semua, ditanyain satu-satu, dan itu tuh luar biasa. Nice gesture dari seorang Fanny yang benar-benar pengen konser itu berjalan dengan baik, bahkan sampai ke adik-adiknya, meskipun ya bisa dibilang adik-adiknya ini trainee gitu ya, dia mau adik-adiknya itu tampil bagus juga. Dia mau ya keseluruhan konser ini berjalan baik, dan adik-adiknya pun puas dengan hasilnya. Sampai segitunya gitu loh.
Karena memang ada lagu yang harus memerlukan gerakan yang luar biasa ya dari Regi dan Kimi terutama. Jadi benar-benar di make sure sama Fanny ini kalian harus tampil bagus dan ya bagus hasilnya. Ya, kalian lihat aja konser kemarin. Dan Fanny ini tuh adalah seorang member yang kalau gue notice atau gue lihat adalah dia itu selalu mau kasih performa terbaik di setiap penampilannya dan selalu mau coba naikin standarnya. Ya, itu yang gue lihat. Jadi Fanny itu mau selalu tampil luar biasa di setiap performance-nya. Bukan cuman konser, tapi teater ya. Just teater gitu. Teater pun dia benar-benar mau selalu naikin standarnya. Itu yang gue lihat dari seorang Fanny. Dan secara nggak langsung ya, yang lain ngikutin untuk ngimbangin seorang Fanny. Ketika Fanny naikin standarnya, adik-adiknya atau teman-temannya itu mencoba untuk nyamain dan ketika itu saling kejar-kejaran ya, ataupun misalkan kebetulan Fanny nggak ada kegiatan di JKT48, adik-adiknya ayo kita coba gitu kan, mereka coba push terus, mereka coba untuk naikin standar mereka juga ya, ujung-ujungnya mereka kan kejar-kejaran ya. Dan itu yang buat standar di JKT48 secara keseluruhan pun jadi naik. Bener gak sih? Ya, itu yang gue sadari dari seorang Fanny dan member-member lain. Ketika Fanny mencoba untuk improve terus kasih performa terbaik, ya adik-adiknya pun ikut. Ya, walaupun sempat kena komentar soal improvisasi yang dilakukan sama Fanny ya. Cuman Fanny tetap mau dengerin dan coba lebih baik lah. Ya, itu bagusnya. Setidaknya dia menerima apa ya kritikan-kritikan tersebut, walaupun memang cara kritikannya kadang ada beberapa yang kayak wow ya sangat menyerang. Cuman Fanny keren, Fanny dia mau dengerin dan dia praktekin sih. Yang gue salut dia terima gitu loh. Yang memang ya mungkin dia menganggap improvisasi dia ya udah gitu loh. Ini cara gue buat coba untuk mengeksplor hal baru dan lebih lagi. Cuman ternyata responsnya begitu ya udah gitu. Dia mau menerima itu walaupun dikritik balik sama Fanny ya, singgung-singgung sedikit, cuman ya it's okay. Dan dari tahun lalu Fanny ini ikut dalam sebuah project yang digarap sama 48 Group, yaitu project Quad Lips ya, dengan beranggotakan 4 member dari 4 grup berbeda. Dan Fanny ini kebetulan jadi leadernya di sana, jadi kaptennya ya, dan harus bagi waktu dan tenaga untuk 2 grup di 2 negara karena Quad Lips ini berbasis di Bangkok, Thailand dan Indonesia dan JKT48 itu di Indonesia ya, Jakarta. Jadi dia benar-benar harus membagi waktu terhadap 2 grup di 2 negara tersebut. Jadi kalau kalian ngelihat belakangan Fanny itu cuma tampil di event-event gede JKT48, terutama di akhir-akhir tahun ya. Dia cuma ikut di, bahkan setelah pengumuman Sosenkyo, maksudnya pengumuman Sosenkyo bakal diadain gitu loh. Nah, Fanny cuma sesekali di JKT48 karena memang lagi ngejar si Quad Lips-nya ini. Quad Lips kan baru memang tahun kemarin tuh rilis beberapa lagu cukup banyak, MV juga, jadi promosinya memang harus benar-benar digencarin. Dan mereka kan targetnya itu untuk sekarang targetnya Asia, jadi ya memang sesibuk itu. Dan memang Quad Lips masih baru, benar-benar harus benar-benar harus dipromosiin karena memang targetnya untuk dikenalin se-Asia. Dan nggak ada backupnya di Quad Lips, jadi harus benar-benar all out di Quad Lips dulu untuk sekarang ya, karena JKT48 pun ada backupnya kan, jadi nggak masalah. Dan Fanny pun nggak ada jabatan yang kayak gimana di JKT48, jadi dia masih bisa meninggalin JKT48 walaupun dia nge-cover dari luar sana. Dia masih ikut kegiatan video call, kalau ada meet and greet festival dia balik ke Jakarta, dia buat ikut. Dan kalau ada event-event besar juga dia bakal balik untuk ikut di sana. Jadi bisa disesuaikan jadwalnya walaupun saya sibuk itu ya, dan harus membagi waktu untuk ke 2 negara atau bahkan lebih. Dia bakal kadang ke Jepang juga. Jadi ya sesibuk itu, challenging ya. Cuman Fanny excited untuk ngelakuinnya, dia semangat, dia mau banget karena dia tuh punya visi mau naikin nama JKT48 ke level internasional. Jadi sekarang udah mulai ke level kayaknya Asia Tenggara gitu ya, Fanny JKT48. Mungkin nanti bakal ke level Asia yang benar-benar Asia
Asia Timur, Asia, ya kalau sekarang yang apa? Ya sekitar Asia Tenggara, Asia Timur ya. Itu mungkin akan lebih meluas lagi. Ya. Dan targetnya bakal ke level internasional. Semoga ya. Dan ya, banyak banget yang bisa dibahas dari seorang Fanny. Gua jujur adalah nggak begitu merhatiin Fanny sebenarnya. Gua bukan Oshi gua bukan Fanny seperti yang kalian tahu. Cuma banyak banget yang bisa dibahas dari Fanny. Ternyata gue bisa tahu hal-hal soal Fanny itu sebanyak ini. Apalagi kalau gue jadi Oshi-nya. Nggak kalau gue ngosiin Fanny gitu ya. Mungkin gue bisa lebih panjang lagi, lebih lama lagi untuk ngebahas ini. Cuman ya, mungkin gue akan cukupkan sampai ke pembahasan Quad Lips ini ya. Mungkin kalau kalian ada tambahan soal Fanny, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Dan mungkin kalau ada yang salah sebut, gue tadi salah sebut, kalian bisa koreksi di kolom komentar juga. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan birthday t-shirtnya Fanny di Instagram dari JKT48 Merch ya. Oke, itu dia ini dia JKT48 Merch Instagram ya. Dan paling atas itu sudah ada birthday t-shirt dari Fanny. Langsung aja gue akan bilang, walaupun ini baru tanggal 9 Januari, walaupun ini baru birthday t-shirt ketiga di tahun ini, tapi gue akan bilang ini akan menjadi salah satu birthday t-shirt terbaik tahun ini versi gue. Gue suka banget ya. Ini keren banget bro. Walaupun dengan warna yang kalau kata gue itu basic ya, hitam dan putih itu basic banget. Dan kali ini basic, cuman gue senang banget desainnya. Desainnya itu kayak tengkorak ya. Tengkorak terus matanya love. Love ini logo Quad Lips tuh ada love-nya. Jadi gue ngeliat ini sebagai kayak, wah ini Fanny banget gitu ya. Tengkorak tuh kayak kesan keren, kesan apa ya, garang gitu. Dan itu adalah karakter Fanny sebelumnya. Ya, karakter Fanny sebelum Bondol sekarang ya. Itu gitu loh. Terus ada pitanya ya itu melambangkan ya ada sisi feminimnya dari seorang Fanny. Terus skateboard ini juga apa namanya? Fanny kan belakangan, apalagi ketika dia udah di Quad Lips, dia senang banget coba belajar skateboard dan kayaknya udah ahli nih sekarang. Karena sering banget dia belajar skateboard kan. Dia sering skateboardan di Bangkok. Nah, sekarang ada sekarang nggak tuh. Terus ada mahkota. Mahkota itu menyimbolkan dia menjadi ratunya JKT48 saat ini ya. The Queen is back, itu kata-kata dia. Iya. Yeah. The Queen is back. Your Queen is back kalau kata dia. Cuman gue akan bilang The Queen is back. Wah, gokil ya. Auranya dia benar-benar aura Queen bro. Gue nggak bisa menyangkal kata-kata dia. Gue nggak bisa bilang dia lebay lu. Nggak gitu loh. Dia memang The Queen of JKT48 untuk saat ini ya. Gila sih. Memang gokil. Dan gue nggak bisa bilang kalau dia Queen karena Shani udah nggak ada. Nggak bisa. Itu adil bro. Itu adil ya. Yeah. Memang Fanny sekarang adalah Queen dan JKT48. Gila memang. Kita lihat di sini Gratitude ini adalah ininya dia ya, campaign-nya dia di Sosenkyo kemarin. Terus hashtag 4, hashtag 2, dan hashtag 1 ini adalah pencapaian dia sebelumnya di Sosenkyo sebelumnya. Sorry banget gue nggak tahu nomor 4 itu di single mana. Gue lupa. Terus di nomor 2 itu Rhapsody, nomor 1 yang sekarang Sukinanda. Ya, keren banget. Terus ada Fanny di sini. Terus ada hashtag 26 usianya. Kenapa gue suka sama desainnya? Pertama ini menyimbolkan Fanny banget. Kedua, warnanya nggak monoton. Ya, di sini ada pink. Jadi bagus gitu loh. Gue suka banget apa namanya keseluruhan. Walaupun di sini tetap ada nama Fanny-nya ya. Yang agak ya menimbulkan ini baju ini ya. Baju sesuatu nih gitu kan. Emang keren. Dan belakangnya clear. Kok clear? Clean ya. Belakangnya clean. Dan ada di belakang Your Queen is back. Ini kata gue tadi, Your Queen is back. Itu kata-kata yang buat gue merinding pas di ini kemarin Indonesia Arena. Dia udah mau selesai, tiba-tiba satu lagi. Mohon maaf kata dia. Tim J, Your Queen is back. Wow. Orang histeris semua. Keren sih. Ya, seorang Fanny dengan last statementnya itu gokil banget, pecah banget. Dan itu benar-benar buat merinding. Walaupun orang-orang udah bisa nebak kalau dia nomor 1, cuman dengan jumlah vote-nya, speech-nya itu gitu ya.
Kita lihat Fanny-nya ya. Ini dia. Fanny dengan kacamata warna merah, ya, mengingatkan gue dengan sosok Mute. Rambutnya masih panjang di sini, dengan warna hitam dan ponian kalau kata gue. Cuman ya memang perawakan, stylenya itu keren, cool gitu. Itu yang ditampilkan sama Fanny di tahun lalu ya, di akhir tahun. Ini dia, kita lihat ya pose-posenya. Apa ini internet gue atau ini memang nggak terlalu HD? Ini gue suka. Kenapa gue suka? Karena dia kasih efek sambil gerak gitu ya. Dia sambil ngibasin rambut. Kalau kalian kelihatan di rambutnya itu melayang ya. Rambutnya melayang, jadi ini efek kibasan gitu. Ini loh. Bagus, memang bagus sih. Kalau dia udah photoshoot ya. Lagi-lagi mungkin gue harus mention Fanny photoshoot itu bagus banget. Tim J. Logo Tim J ya. Saudara-saudara, wow, anak ini benar-benar se-love itu sama Tim J. Ya kan, ekspresinya, gaya-gayanya memang wah top. Memang queen. Tuh, lucu ya. Fan itu masih bisa loh lucu-lucuan. Masih cocok loh bawain lagu-lagu lucu. Itu dia, dan kebetulan dia sekarang bondol kan. Wah, itu bisa banget sih dibawa lucu-lucuan lagi. Ayo dong. Itu balik lagi lucu-lucuan ya, lagu-lagu lucu. Gue please banget. Dan Sukinanda adalah salah satu lagu yang lucu ya. Oke, itu dia untuk birthday t-shirtnya dari Fanny. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian sepakat sama gue atau enggak? Ya kalau enggak pun ya enggak masalah ya. Kita punya pendapat masing-masing. Oke, itu dia untuk birthday t-shirtnya Fanny. Selanjutnya gue akan mention fanbase-nya Fanny. Kalian bisa lihat di Twitter atau X ya, dari Fanny Delity di sini ya. Ini adalah salah satu fanbase yang luar biasa menurut gue ya. Mereka diam-diam, nggak begitu banyak hal-hal yang gimana-gimana, cuman boom gitu ya. Nomor 1. Wow. Ya, kalian bisa cek di sana Twitter atau X dari Fanny Delity untuk mengetahui hashtag apa yang dibawakan sama Fanny Delity untuk merayakan ulang tahun Fanny yang ke-26 ya. Untuk merayakan ulang tahun yang untuk merayakan ulang tahun The Queen gitu. Kalian bisa gunain hashtag tersebut, kalian bisa tag Fanny Delity dan tag Fanny juga. Ucapan baik itu ucapan ataupun project ya, kalian bisa posting di sosial media apapun, dan siapa tahu bakal dilihat sama Fanny proyekan atau ucapan-ucapan dari kalian, dan sekalian untuk meramaikan ulang tahun Fanny juga ya. Oke, untuk Fanny selamat ulang tahun, dan kita nggak usah pikirin soal usia ya. Karena sepertinya usia kamu itu nggak ngaruh sama sekali soal performa, soal apa yang terjadi ke depannya. Karena yang gue lihat sekarang, gue nggak tahu limit lo itu bakal di mana gitu. Gue nggak tahu nih batasnya bakal di mana, itu belum terlihat. Jadi just do it bro sis ya, just do it sis. Kali ini gue akan bilang sama kayak di video birthday-nya Gracia, usia hanyalah angka untuk Fanny juga. Jadi ya lakuin aja semuanya. Sekarang jadi senternya Sukinanda, nikmatin momennya. Dan di Quad Lips nikmatin prosesnya, nikmatin semua kegiatannya. Semangat terus, berikan yang terbaik selalu, naikin terus standar kamu. Itu yang selalu kamu lakukan kan? Lakukan itu, enjoy aja. Selagi kamu enjoy, selagi kamu menikmati semuanya, ya udah gitu, let it flow. Wede, so Inggris. Ya, biarkan semuanya berjalan gitu. Biarkan semuanya dilakukan aja. Jangan peduliin kata-kata orang, jangan jangan peduliin kata-kata orang soal usia. Lo nggak ada habisnya. Ya, lo itu nggak ada habisnya. Gue selalu ingat kata-kata lo yang pernah diwawancara. Kapan lo bakal di JKT48 sampai kapan? Dan lo bilang mungkin di usia 30-40 masih di JKT48. Ya, gue yakin lo bisa. Karena ya gue nggak ngelihat limitasi dari seorang Fanny di sini. Oke? Jadi ya semangat terus, sehat-sehat terus ya Fanny. Explore dunia seluas mungkin. Ya teteh. Ya pokoknya semangat terus, dan gue tunggu kejutan-kejutan berikutnya dari seorang Fanny ya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun. Jadi banyak banget yang bisa dibahas soal anak ini. Keren banget ya. Oke,
Ya akhirnya gue akan tutup episode kali ini. Ternyata nggak sepanjang yang gue kira. Gue pikir bakal 40 menit, ternyata 30 menit cukup ya. Kalau gitu kita akan ketemu di video berikutnya. Birthday berikutnya itu adalah di 24 Januari. Kita akan, atau gue akan bahas itu adalah Levi ya. Michelle Levi ya, gue lupa nama aslinya. Ya, kita akan bahas Michelle Levi di 24 Januari. Bener nggak? 24 apa 23? Gue harus cek ini dulu ya. Oh, 24 Januari ya. Kita akan ketemu lagi di 24 Januari di ulang tahun Michelle Levia ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue dari dulu pamit. Bye bye.